Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, saudara sekalian, sahabat fillah rahimakumullah. Di awal perjumpaan pagi yang cerah penuh berkah ini, mari kita awali dengan senantiasa berkomitmen meneladani apa yang telah menjadi habituals, menjadi rutinitas yang tidak terpisahkan di pagi hari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami semua yang hadir di rumahmu ini ya Rabb, beserta seluruh keluarga kami, daripada para suami, istri, anak-anak, cucu dan seluruh keturunan kami. Kami bermohon hanya kepadamu ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, rezeki yang Engkau berikan ya Allah, kami dapatkan dengan cara yang Engkau ridhoi, dan kami belanjakan pula di jalan Engkau, di jalan Islam yang Engkau ridhoi pula. Wa amalan mutaqabbala, dan kami hanya bermohon kepadamu ya Allah agar senantiasa setiap daripada amal ibadah keseharian kami Engkau terima. Amin Allahumma amin. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
menyikapi serangkaian bencana alam yang dipertontonkan di hadapan kita melalui media sosial, media cetak, media mainstream. Semuanya memberikan informasi betapa dahsyat dan mengerikannya bencana alam. Rangkaian-rangkaian bencana yang dimaksud diawali dari erupsi Gunung Merapi, dan kemudian yang terdekat belum genap hari ini, belum 1 bulan, pada tanggal 26 November 2025, 3 provinsi besar, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nanggru Aceh Darussalam, kemudian tertimpa bencana yang dahsyat berupa banjir bandang. Tidak hanya banjir bandang, bahkan kami sampaikan sangat ekstrim. Bencana yang kemudian tidak hanya menyebabkan lumpuhnya ekonomi, begitupun juga pasti kemudian diiringi dengan bencana sosial atau mungkin penyakit-penyakit akan berdatangan sebagai bagian dari pandemik. Maka izinkan kami dari atas mimbar mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu ucapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ketika kita melihat atau mungkin di antara kita ditimpakan oleh Allah sebuah musibah, maka kita ucapkan yang pertama kali adalah kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua ini adalah milik Allah, yang melekat pada diri, kondisi apapun yang kita rasakan, semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah tidak terlepas daripada skenario Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kami kembali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ditegaskan di dalam ayat 156 surat Al-Baqarah apa yang kami maksud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka semuanya kemudian merespon berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitulah seharusnya ketika kita melihat atau tertimpa musibah dan selanjutnya kami berbela sungkawa, berduka cita yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita di 3 provinsi yang kami maksud. Ini yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah bahwa seluruh umat manusia, wabil khusus yang kami maksud itu adalah mukmin muslim, orang-orang yang beriman, yang berkomitmen di jalan Islam, dihadir takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini, menjadi bagian dari skenario terbaik Allah atas maha iradah dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, tanpa tawar, tanpa menawar. Kemudian kita hadir di alam dunia ini, kecuali bagi orang-orang yang beriman tersebut
akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Musibah dihadirkan silih berganti. Hal ini seperti apa yang telah banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Satu di antaranya adalah 155 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Menarik di dalam ayat 155 surat Al-Baqarah ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan huruf lam taukid atau yang disebut dengan huruf lam takkid. Allah Subhanahu wa taala ketika mengawali di dalam firman-Nya dengan huruf-huruf taukid, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dan mengajak kita seluruh umat manusia, mengajak seluruh hamba-hambanya untuk kemudian memaksimalkan potensi-potensi dari anatomi tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah otak kita untuk berpikir. Mengaktifasi otak kita untuk berpikir, otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang, otak besar, otak kecil. Sempurna Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan miliaran syaraf di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa kita diinginkan oleh Allah untuk dilibatkan ketika Allah mengawali dalam firman-Nya dengan huruf taukid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar akan kami dan pasti kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, bisyai'in, dengan sesuatu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami lanjutkan keterangan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sekali lagi dengan penuh kesungguh-sungguhan dan sungguh pasti, benar-benar akan kami uji kalian. Dhamirkum dalam ayat ini kembali kepada siapa? Kepada ayat 153 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah." Memohon pertolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha bersama orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kata-kata kum di dalam kesempurnaan ayat wala nabluwannakum itu ditujukan kepada orang-orang khusus, orang-orang terpilih, orang-orang terkasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Maka ujian-ujian yang ditimpakan dan cobaan diberikan kepada mereka, minal khauf, yang pertama dari rasa takut, wal ju', yaitu dari rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa dalam bentuk kematian atau mungkin sakit yang mendera badan dan seterusnya. Wathamarat, dan Allah Subhanahu wa taala juga menguji kalian dengan kekurangan buah-buahan atau sandang pangan dan seterusnya. Dan ditutup dalam rangkaian ayat ini dengan kalimat sempurna, wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada mereka, yaitu orang-orang yang sabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama. Kemudian di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Mulk,
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keterangan dan penegasan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tepatnya pada ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha pengampun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bagian dari justifikasi penguatan kami sampaikan kembali bahwa sesungguhnya hakikat daripada keberadaan orang-orang yang beriman di alam dunia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya musibah, tidak akan pernah terhindar dari yang namanya ujian dan cobaan. Pada surat yang ke-29, surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini dalam bentuk pertanyaan, ahasiban nas, apakah sekalian umat manusia itu mengira, ayyutraku, ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaqulu amanna, dan mereka kemudian mengatakan kami telah beriman kepadamu ya Allah, kami telah bertauhid kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, dan kemudian mereka tidak diuji. Maka kemudian di dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan penjelasannya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya demikian, walaqad fatanna alladziina min qablihim, ini menunjukkan secara pendekatan psikologis Allah Subhanahu wa taala hendak membangun mental, membangun pondasi jiwa yang tidak mudah rapuh, dan memberikan petunjuk bahwa, hei umat manusia yang datang kekinian, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu pun juga mereka yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam kelanjutan ayat ini dinyatakan oleh Allah, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui orang-orang yang benar. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah pasti mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat-ayat ini memberikan keterangan kepada kita semua bahwa sekali lagi kami sampaikan, hakikat daripada keberadaan kita orang-orang yang beriman di alam dunia ini tidak pernah terlepas dan luput dari namanya ujian dan cobaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Ujian dan cobaan itu kemudian akan berakhir ketika kemudian jasad kita sudah tidak lagi bersama nyawa, ketika kita diantarkan oleh karib kerabat kita ke pemakaman kita, memasuki episode yang baru, yaitu alam barzakh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, korelasi dari apa yang saya sampaikan, baik poin yang pertama maupun yang kedua, menyikapi kondisi yang saat ini berat dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita, yang saat ini sangat berat
dirasakan oleh saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita di 3 provinsi yang kami maksud. Bahwa hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kerusakan dan bencana alam yang ekstrim bahkan yang terjadi secara tiba-tiba. Tentu semua ini tidak terlepas daripada sunnatullah juga, tidak terlepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita semua. Bahwa hadirin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 2 ayat yang ingin kami ketengahkan menyikapi kejadian bencana alam, yaitu banjir bandang ekstrim dan tanah longsor, diikuti dengan bencana-bencana sosial lainnya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 41 surat yang ke-30 Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala menegaskan telah tampak, telah terang benderang kerusakan fil barri, di laut, di daratan, wal bahri, dan di lautan, bima kasabat aydin nas, tidak terlepas disebabkan oleh perbuatan tangan jahil manusia itu sendiri. Kemudian dalam ayat ini Allah tutup dengan kalimat liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka merasakan sebagian daripada sebagian daripada akibat perbuatan jahil tangan mereka, la'allahum yarji'un, agar kemudian mereka kembali ke jalan Allah yang benar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di dalam ayat 42 surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan musibah apapun bentuknya yang menimpa kalian, maka adalah akibat daripada perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahanmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, menghikmah dari 2 ayat ini, kemudian kita korelasikan dengan kejadian bencana alam yang dahsyat tersebut. Bahwa hadirin rahimani wa rahimakumullah, ngapunten kami sampaikan bahwa kejadian berupa tanah longsor, kemudian juga diiringi pula dengan banjir bandang yang dahsyat, maaf sekali lagi, tidak serta-merta datangnya begitu saja. Tapi ini bisa jadi atas dasar daripada perbuatan jahat, perbuatan jahil dari sekelompok umat manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau saya dan panjenengan sekalian, dalam tanda kutip, seberapa besar kita kemampuan untuk menebang pohon yang begitu masif dalam jumlah yang besar, mengeruk kekayaan alam yang berada di perut bumi Nusantara Indonesia. Seberapa besar kemampuan dan kekuatan finansial kita, seberapa besar dan sempurna alat-alat kita untuk kemudian mengeruk dan mengambil kekayaan alam Indonesia tersebut. Maaf hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini ada kekuatan besar, ini ada kekuasaan yang kemudian dengan tanda tangannya kemudian bekerja sama dengan orang-orang jahat yang lainnya. Mereka yang kemudian tidak memikirkan ketika saat curah hujan yang tinggi kemudian menimpa di wilayah tersebut, mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi, bahwa yang akan terjadi itu sebenarnya tidak hanya menyebabkan alam murka,
tidak hanya menyebabkan alam dengan amarahnya, tapi kemudian yang terjadi adalah banyak korban tidak hanya dari umat manusia, bahkan dari hewan, dari binatang pun ikut turut menjadi dampak dan menjadi korban. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini ada kekuatan besar, ada komplotan kejahatan di dalamnya. Kalau kemudian hanya dilakukan oleh segelintir manusia saja dengan kekuatan yang apa adanya, tidak mungkin. Kita lihat banjir bandang ekstrim dengan balok kayu yang sangat banyak jumlahnya, itu tidak mungkin. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini tidak terlepas daripada tangan-tangan jahil manusia yang punya kekuasaan. Ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan, rasa syukur, alhamdulillah, rasa berterima kasih yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terketuk dan tergerak hatinya daripada pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, yang kemudian di dalam beberapa menit waktu menyampaikan dalam cuplikan videonya, dilanjutkan dengan surat resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk kemudian menginstruksikan kepada seluruh seluruh amal usaha Muhammadiyah, termasuk salah satunya yaitu dari infak Jumat, masjid-masjid, seluruh masjid Muhammadiyah, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di mancanegara. Kemudian diiringi pula dengan infak-infak yang dikumpulkan dari sekolah, dari rumah sakit, maupun dari amal-amal usaha Muhammadiyah lainnya. Satu pekan yang lalu, lebih dari satu pekan, kami dapatkan informasi bahwa sesungguhnya instruksi yang luar biasa di manajemen dengan sebaik-baiknya tersebut, lantas kemudian secara operasional diserahkan kepada Lazismu dan digulirkan kepada MBMC untuk disalurkan dan distribusikan apa yang menjadi sumbangsih atau infak daripada kita semua. Maka kemudian alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 70 miliar. Kita sangat bersyukur, mudah-mudahan sedikit daripada apa yang menjadi kiat-kiat strategis untuk membantu dan menolong saudara-saudara mukmin muslim kita, untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nanggru, Aceh Darussalam, setidaknya mengurangi beban yang sangat berat yang dirasakan oleh mereka semua. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari itu juga, maka mari kita tetap berkomitmen untuk mengajak saudara-saudara kita untuk membagi sebagian dari kocek harta kita, apapun yang kita miliki, diberikan kepada mereka agar senantiasa mereka secara psikis, secara mental, secara struktur kewilayahan dan seterusnya, tentu kerjasama dengan pemerintah pastinya, dan ormas-ormas Islam serta ormas-ormas yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang paling akhir yang ingin kami sampaikan bahwa sesungguhnya kondisi-kondisi demikian saat ini, terutama di bulan Desember, yang katanya orang Jawa itu adalah gede-gedenya sumber, artinya bagian dari curah hujan yang teramat sangat tinggi ini. Maka mari kita kawal diri dan keluarga kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah, agar senantiasa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malapetaka besar, dari bencana-bencana dahsyat seperti yang terjadi pada menimpa saudara-saudara kita. Saya teringat salah satu hadis, hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa doa, yaitu Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada
wa syamatatil a'da. Doa yang diedukasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Serta merta kemudian dari doa ini insya Allah mampu membentengi diri kita dari berbagai macam musibah yang tak terduga oleh kita semua. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal tersebut. Yang pertama adalah min jahdil bala, yaitu berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada beratnya musibah yang tak mampu terkadang untuk kita tanggung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wadarakis syaqa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada datangnya sebab-sebab terjadinya kebinasaan. Kemudian yang ketiga wasu'il qada, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala su'il qada, yaitu dari buruknya akibat yang telah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wasyamatatil a'da, ya Allah kami semuanya bermohon kepadamu ya Rabb daripada gembiranya para musuh-musuhmu, daripada gembiranya para musuh-musuh kami atas penderitaan yang menimpa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ini menjadi salah satu poin penting untuk menjaga dan membentengi diri kita dari datangnya bencana-bencana besar. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dan kemudian diiringi dengan kehati-hatian kita, hendaknya mari kita bersahabat dengan alam, karena alam dan lingkungan itu juga makhluk ciptaan Allah. Mereka juga berhak untuk murka, dan kemurkaan serta kemarahan mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdampak itu, yang menjadi korban tidak hanya orang jahat, tapi orang yang mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.